Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfansyah. Kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan sebuah materi tentang artificial intelligence atau bagian dari artificial intelligence, yaitu uniformed dan informed search. Baiklah, kita langsung saja. Nah, apa itu uniformed search? Secara umum, uniformed search sering disebut juga dengan blind search. Istilah tersebut menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan oleh definisi masalah. Kemudian ada informed search. Informed search sering disebut juga dengan heuristic search. Pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Ini adalah pengertian secara umum atau secara singkatnya. Nah, di dalam uniformed search itu terbagi menjadi 6 algoritma. Yang pertama adalah breadth first search atau BFS, kemudian ada uniform first search atau UCS. Yang ketiga ada iterative deepening deep first search. Yang keempat deep first search atau DFS, kemudian ada deep limit search, dan yang keenam adalah bidirectional search. Nah, di sini ada penjelasan secara singkat dari bagian uniformed search. Yang pertama adalah breadth first search. BFS adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau nodes dari struktur data tree atau graph. Pada algoritma BFS, pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian dilanjutkan dengan pencarian terhadap level demi level. Pemeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi, hingga ditemukan tujuan atau goal stage-nya. Yang kedua adalah uniform course search. UCS merupakan salah satu teknik pencarian yang diperhitungkan cost atau biaya dari suatu stage ke stage yang lain, memiliki nilai bobot yang dapat diukur untuk memilih stage yang paling optimal. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu deep first search atau DFS. Pengertian secara umumnya, DFS melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. Pencarian mendalam pertama atau deep first search adalah pencarian dilakukan pada suatu simpul dari setiap level dari yang paling kiri. Kemudian ada deep limit search. Deep limit search merupakan salah satu algoritma pencarian dalam menemukan solusi. Adalah pencarian yang berusaha mengatasi kelemahan DFS dengan membatasi kedalaman maksimum. Algoritma ini dijalankan dengan membangkitkan pohon pencarian secara dinamis. Yang kelima, ada iterative deepening deep first search. Merupakan metode yang berusaha menggabungkan keuntungan atau BFS complete dan optimal dengan keuntungan DFS space complexity yang rendah, tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Nah, yang terakhir adalah bidirectional search. Pencarian dilakukan dari dua arah, pencarian maju dari stage ke goal dan pencarian mundur dari goal ke stage. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Nah, selanjutnya ada dari bagian informed search. Hanya ada dua. Yang pertama adalah greedy based first search dan all-star search. Apakah itu? Berikut adalah penjelasan secara singkatnya. Greedy based first search, metode pencarian ini melakukan ekspansi node yang memiliki jarak terdekat dengan goals. Ekspansi yang dilakukan pada metode ini menggunakan evaluasi node hanya dengan melihat kepada fungsi heuristiknya.
Dengan kata lain, yang dibandingkan untuk penentuan ekspansi node adalah nilai estimasi atau prediksinya saja. Nah, yang kedua adalah A search. A star search merupakan perbaikan dari BFS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal. Nah, berikut adalah pencontohan dari uniformed, yaitu yang BFS. Nah, kita contohkan ini. Misalkan kita berada di titik awal atau first stage dan akan menuju ke goal stage di Binjai Supermall. Nah, perlu diketahui bahwa BFS ini mengutamakan jalur kiri, atau utama dia akan mendeteksi ke jalur yang kiri. Nah, kita mulai saja. First stage berada di kolam renang Ovani. Nah, pada titik pertama ini dia akan menuju ke level 1 atau titik terdekat darinya. Karena dia mengutamakan ke jalur kiri, maka pertama dia akan menuju ke stage Binjai Millennial Market. Dan kemudian dia akan menuju ke simpang AR Hakim. Nah, karena dia mengutamakan jalur kiri, dia akan terus memilih Binjai Millennial Market. Nah, setelah itu karena hanya ada satu stage tujuan atau jalur, dia akan langsung menuju ke stage Lion Parcel Binjai Utara atau nodes Lion Parcel Binjai Utara. Nah, pada saat di level kedua ini ada 3 node atau tujuan dari stage ini. Yang pertama ada ke RS Silvani karena dia akan mengutamakan sebelah kiri. Yang kedua dia menuju ke stage PT PLN atau node PT PLN, dan yang ketiga dia akan menuju ke node Simpang Agus Salim. Nah, ketika dia memilih jalur kiri ke RS Silvani, ternyata bukan jalur yang seharusnya karena dia akan menuju ke Binjai Supermall. Maka dia menuju ke node PT PLN. Nah, karena di PT PLN ini dia sudah menemukan jalur selanjutnya dan hanya satu, maka dia akan terus ke arah Tugu Binjai. Pada saat di Tugu Binjai ini di level ke-4. Nah, penghitungan level itu mulai dari first stage, level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, pada saat level 4 ini ada 3 jalur menuju nodes lainnya atau stage. Nah, dari Tugu Binjai ini ada yang ke arah Bank BCA Binjai, kemudian ada yang ke arah Binjai Mall, dan ada ke arah stasiun Binjai. Nah, dia akan mengutamakan ke sebelah kiri, yaitu ke arah Bank BCA Binjai. Namun ini bukan tujuannya, maka dia tidak menuju ke arah node atau stage ini. Dia akan pindah ke stage atau node Binjai Supermall. Nah, karena ini memang tujuannya, maka tercapailah tujuan dari algoritma uniform BFS. Maka case selesai. Ini merupakan contoh dari informed BFS. Nah, selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari BFS adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi tidak akan menemui jalan buntu. Dia tidak akan menemukan jalan buntu. Jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kekurangan, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level n plus 1. Ini adalah contoh lain dari informed search grid. Informed search grid. Nah, ini sama seperti tadi, cuman menggunakan algoritma yang berbeda. Kita contohkan misalnya kita dari kolam renang Opani sebagai first stage akan menuju ke titik yang sama seperti tadi Binjai Mall, namun menggunakan algoritma yang berbeda. Algoritma ini hanya mengutamakan jalur terpendek dari stage awal atau stage titiknya. Jika kita lihat kolam renang Opani ada 2 stage, yaitu Binjai Millennial Market atau node
dan simpang AR Hakim. Dia akan memilih node atau state yang terdekat, value-nya itu sedikit ya, yaitu 52. Maka dia akan menuju ke simpang AR Hakim. Nah, pada saat di node ini atau state ini hanya ada satu jalur, maka dia akan terus ke arah simpang Agus Salim atau ke nodes atau state simpang Agus Salim. Pada saat di sini ada 3 jalur. Yang pertama arah ke Leon Parsel Binjai Utara, arah ke stasiun Binjai, dan ke simpang Agus Salim menuju ke Masjid Haji Sudirman Tanjung. Nah, harusnya kan dia langsung ke stasiun Binjai untuk menuju ke Binjai Supermall karena itu tujuan goalsnya kan. Namun karena dia hanya mengutamakan jalur pendek, dia akan menuju ke Masjid Haji Sudirman Tanjung. Dia akan menuju node atau state ini, padahal ini bukan jalurnya. Nah, karena hanya ada jalur tunggal, dia akan terus menuju ke RM Lubis, rumah makan Lubis. Pada state atau node ini ada 2 tujuan lagi. Pertama SMA Negeri 4 Kota Binjai, dan ada ke Yayasan An-Nas. Dan dia akan melihat ke jalur terpendek, yaitu Yayasan An-Nas. Selanjutnya akan menuju ke node lainnya karena hanya ada 1 jalur, menuju ke Masjid Nurul Iman, kemudian menuju ke IM Duren. Nah, pada stage ini harusnya dia ke arah Gapyeong All You Can Eat untuk bisa menuju ke goals node Binjai Mall atau state tujuannya. Karena tetap kembali lagi, karena dia hanya melihat jalur terpendek atau paling dekat, maka dia ke arah dari IM Duren ini dia menuju ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada kasus ini dia tidak menemui tujuan yang seharusnya dia capai karena dia hanya memikirkan jalur terpendek. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cepat dalam mengambil putusan, efisien dan tidak memerlukan waktu banyak hanya karena menuju jalur terdekat atau terendah, dan sangat mudah diimplementasikan pada beberapa masalah yang ada. Kekurangannya memiliki hasil akhir yang kurang baik karena tidak memikirkan konsekuensinya, tidak dapat memantau parameter, tidak ada opsi lain jika persoalan tidak dapat diselesaikan. Nah, dia tidak dapat memiliki opsi karena dia pada saat dia menemui jalan buntu. Nah, demikianlah pemaparan singkat dari Uniform dan Informal Search dalam Artificial Intelligence. Mohon maaf bila ada salah, karena ini hanya metode atau fungsi untuk pembelajaran, bukan untuk menggurui untuk saya sendiri maupun yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.